Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bagas Tributi Fidianto, kelas PE 2018B, NPM 110218057, nomor absen 21. Saya di sini akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum saya bahas secara detail, secara keseluruhan, semoga apa yang nanti saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Langsung saja kita bahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak wabah virus corona COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, tetapi sisi perekonomian. Karena adanya COVID-19 ini banyak yang rugi. Yang rugi karena COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa merugikan perekonomian Indonesia, yaitu mal, wisata, kuliner, hotel, villa, dan lain sebagainya. Terutama sekolah mulai TK, MI, SD gitu, sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi diliburkan, bayangkan. Tetapi masih tetap berjalan memakai secara daring atau secara online. Jadi mohon kesadarannya bagi kita semua agar melakukan yang diperintah oleh pemerintah, harus memakai masker, harus jarak antar satu sama lain. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena kerugian yang sangat luar biasa adanya COVID-19 ini. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia ada beberapa yang harus kita bahas secara detail agar tahu bagaimana. 1. Industri yang terkena dampak. Pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Jadinya menghambat produksi sampai-sampai perusahaan kehilangan untuk pemasokan barang-barang itu. 2. Keuangan digital meningkat. Karena apa? Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus corona 19 ini, COVID-19 maksudnya. 3. Meningkatnya daya beli produk lokal. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. 1. Meluasnya PHK. 2. Kontraksi PMI manufacturing. 3. Kinerja impor. 4. Dampak inflasi. Nomor 5. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisman. Nomor 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Nomor 8. Penurunan okupansi hotel. Bayangkan seberapa
Bagaimana adanya COVID-19 sampai merugikan di seluruh rakyat Indonesia sampai di luar negeri karena adanya COVID-19 ini. Bayangkan sampai berbulan-bulan, apakah perekonomian Indonesia ini akan membaik atau terpuruk? Jadi mohon kesadarannya, kita harus melakukan yang terbaik buat Indonesia agar perekonomian Indonesia ini bisa stabil kembali. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi 3 dampak besar bagi perekonomian. 1. Pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga, maksudnya rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. 2. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. 3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga berikut adalah pengaruh merambahnya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Ada beberapa yang harus kita bahas. 1. Meluasnya PHK. 2. Kontraksi PMI manufacturing. 3. Kinerja impor. 4. Dampak inflasi. 5. Pembatalan penerbangan dos medik dan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisman. 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. 8. Penurunan okupasi hotel. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi 3 dampak besar bagi perekonomian. Pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Sampai di sini, apabila ada salah kata dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.